Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back ya. Selamat datang kembali di Odoy Channel. Oke rekan-rekan semua, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tidak di maggot dulu ya, tapi ternak entau kombinasi menggunakan pakan full maggot. Nah tentunya untuk kalian rekan-rekan semua yang berbudidaya unggas, ikan ataupun apa itu yang jenisnya hewan ternak. Nah alangkah baiknya ketika kalian memelihara ataupun berbudidaya maggot BSF. Nah, karena dari maggot BSF itu sendiri, kita dari sampah bisa menciptakan pakan yang berprotein, sumber proteinnya benar-benar tinggi. Nah, itu ada di maggot BSF, rekan-rekan ya. Nah, seperti yang ternak entok saya miliki, itu saya memiliki ternak entok sistem umbaran untuk indukan sekitar 57 ekor, untuk ayam pelung 4 ekor, dan untuk angsa 3 ekor, untuk ayam kampung sekitar 12 ekor. Nah, kalau dinominalkan semuanya itu ada 70 ekor unggas yang ada di peternakan saya. Dari dapur, Pak. Nah, rekan-rekan, awal mulanya saya tentunya sangat kesulitan sekali ya di budidaya entok sistem pembibitan ini. Karena di sini saya menemukan banyak permasalahan terutama itu di pakan itu sendiri, rekan-rekan, ya. Nah, kalau untuk di pakan, tentunya pakan entok itu lebih banyak daripada unggas-unggas lainnya ya versinya. Nah, makanya di sini saya memelihara entok itu. Yuk. Memelihara entok sekitar 57 indukan untuk saya produksi telurnya tiap hari dan untuk saya tetaskan ya rekan-rekan ya. Nah, di sini anggap saja hewan ternak yang saya miliki itu 70 ekor. Dari 70 ekor itu saya hanya menghabiskan biaya pakan 5.500 per hari. Nih rekan-rekan, sangat menarik bukan gitu. Tapi tentunya ada pembahasan-pembahasan lainnya yang memang perlu kalian simak agar tidak salah paham ya. Jangan di skip videonya kalau emang kalian ingin paham bagaimana caranya ternak jenis unggas di entok ayam itu kalian hanya bisa mengeluarkan biaya pokok ya, biaya jenis uang itu sekitaran 5.500 per hari. Nah, itu sangat luar biasa. Dan dari 5.500 per hari itu bagaimana, Kang? Dari 5.500 itu per hari, saya dari entok itu sendiri sehari mendapatkan telur 18 sampai 24 butir telur. Itu yang siap saya tetaskan. Nah, dalam artian di sini saya mengambil telur entok tiap hari dengan tujuan tidak menghambat produksivitas, mengganggu waktu seperti jarak mengeram, itu akan terminimalisir karena kita mengambil telurnya itu sendiri dan saya menetaskannya sendiri. Nah, setiap hari saya mengambil telur itu lalu saya langsung masukkan ke dalam box penetasan, mesin penetas. Nah, setelah 35 hari dari setiap hari saya mengisi penetasan, setelah menjelang 35 hari maka di situ saya akan mendapatkan panen perdana ya. Untuk yang awal. Nah, yang ke sana selanjutnya kita tiap hari bisa mendapatkan DOE entok gitu sendiri. Belum kalau dari ayam kampung mah gitu, berbicara dengan entok aja dulu ya. Nah, itu bisa mendapatkan DOE. Nah, untuk bersihnya saya per hari bisa mendapatkan kisaran sedikitnya 15, banyaknya 22 ekor per hari. Kali 10.000, tinggal kalian hitungkan saja cuannya. Dan kalian hanya menghabiskan modal per hari 5.500. Nah, bagaimana kuncinya ini bisa terjadi? Nah, sebetulnya memang ada ternak lain yang harus kita garap lagi ya. Tentunya di budidaya maggot itu sendiri. Nah, sebetulnya di budidaya maggot ini tidak sulit ya untuk cara pengurusan kita 3 kali ngasih pakan per 3 hari ngasih pakan maggot BSF itu, ngasih pakan maggot pun dengan sampah-sampah organik gitu kan. Nah, jadi cara pemberian pola pakan saya untuk 70 ekor unggas yang saya miliki
Ini saya per hari menghabiskan maggot BSF sekitar 8 kilo. Untuk makan pagi saya kasih 4 kilo, dan untuk siang jam 12 itu saya kasih cemilan yaitu dedak 1 kilo. Harga di sini 3.500 ya. Dan untuk 2.000 untuk singkong. Nah, saya dikombinasikan singkong sama dedak itu dicampur. Nah, itu hanya sebatas untuk cemilannya sebetulnya. Dan menjelang sore jam 4, nah saya ngasih pakan full maggot lagi sebanyak 4 kilo. Jadi per hari saya menghabiskan pakan maggot 8 kilo. Nah, tentunya kalau kalian membeli maggot BSF itu bisa lebih mahal ya ditimbang beli dedak. Nah, makanya dari maggot itu sendiri kenapa dibilang pakan alternatif? Ya dibilang pakan alternatif kalau emang kita benar-benar ingin jadi pakan alternatif, kita budidaya sendiri. Ya. Nah, itu mungkin bisa jadi permasalahan-permasalahan para peternak, dan semoga video saya ini bisa menjadi solusi kalian untuk para pembudidaya entok ataupun ayam. Alangkah baiknya kalian berbudidaya maggot BSF rekan-rekan ya. Nah, mungkin sekalian promo saja rekan-rekan, apabila ada yang membutuhkan telur BSF, perpupa, dan maggot press, itu saya sedia dan menjualnya itu. Nah, oke rekan-rekan, selain di budidaya BSF itu sendiri, saya kapasitas per hari panen itu kisaran 30 sampai 40 kilo maggot BSF per hari. Nah, sedangkan saya menghabiskan pakan hanya 8 kilo per hari. Tentunya masih banyak yang tersisa. Nah, dari sisa itu sendiri kita bisa menjual maggot fresh dengan harga 6.000. Ya. Dan bisa menjual telur maggot juga, telur lalat BSF seharga murahnya diambil 4.000 ya per gram. Kita bisa menjual per pupa. Nah, keunggulan dari budidaya maggot itu selain meminimalisir biaya ternak kita sendiri, kita sudah bisa memiliki nilai jual di semua sisi. Dari maggot itu sendiri, dari telur itu sendiri, adapun dari bibit lalat itu sendiri. Nah, itu sudah menjadi unggul ya. Di sisi lain hewan ternak kita sudah terminimalisir dengan biaya pakan. Di sisi lain kita masih dapat mendapatkan keuntungan ya. Oke rekan-rekan, mungkin kita lanjut saja gambar video mungkin ya yang saya buat ini untuk inspirasi kalian semua cara pemberian pakan maggot BSF. Oke rekan-rekan, kita lanjut saja ke pemberian pakan maggot BSF-nya. Oke rekan-rekan ya, nih, tanpa kita panggil, ketika saya sudah melihat baskom kecil ini sendiri yang kisaran isinya maggot sekitar 4 kilo, dengan memberikan saya per hari itu pagi 4 kilo dan untuk sore 4 kilo. Tanpa dipanggil, mereka datang sendiri, udah tahu. Karena ketika baskom kecil yang saya bawa, udah yakin dia ini isinya maggot. Tapi kalau baskom yang besar yang saya bawa, mereka tidak seperti ini. Karena mereka tahu di dalam baskom yang besar itu biasanya saya mengisi dedak dengan singkong. Nah, beda dengan saya membawa baskom kecil ini. Nah, membawa baskom kecil ini, mereka langsung berdatangan ya. Mereka langsung berdatangan ya, tanpa saya panggil. Nah, inilah proses pemberian pakan maggot BSF untuk hewan-hewan ternak kita. Nah, di sini saya ada entok, ayam pelung beberapa mungkin, dan ada juga angsa ya atau soang. Nah, ini untuk entok saya sendiri dengan angsa 3 ekor, dengan ayam pelung sekitar 4 ekor, dan ayam kampung entah kemana itu sekitar 12 ekor ya. Nah, untuk itu sendiri saya memberikan pakan maggot BSF ini sekitar 8 kilo per hari. 8 kilo per hari untuk pagi 4 kilo dan untuk siang sore 4 kilo. Nah, jadi saya di sini maggot BSF tidak membeli karena saya pelihara sendiri. Mungkin ini tempatnya ya. Saya bisa mendapatkan maggot BSF tiap hari. Dan dari sampah organik saya bisa mencetak pakan-pakan yang bernutrisi dan berprotein tinggi ya rekan-rekan. Nah, dan adapun campuran-campuran paling sedikit ya nih saya taruh di sini. Biasanya saya sehari itu cuma memakai dedak 3.000 dan untuk singkong 2.000. Dedak 1 kilo seharga 3.000 dan untuk singkong itu seharga 2.000 rekan-rekan. Jadi semua saya memelihara 50 ekor indukan entok
4 ekor ayam kampung, 3 ekor angsa, dan beberapa ekor mungkin ayam kampung seperti itu ya. Nah yang lainnya mungkin lagi berkeliaran, karena kalau ayam di kandang-kandang seperti ini dia masih bisa terbang ya, kalau untuk ketinggian 2 meter ukurannya ya. Nah oke rekan-rekan, sangat menjanjikan ketika kita berbudidaya BSF. Dengan sekian banyaknya kita memelihara hewan ternak, ini per hari hanya menghabiskan 5.000 saja per hari ya. Oke rekan-rekan, cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.